Kalau kita ngomongin soal sampah nih, Mirsa, pengelolaan sampah di Indonesia terus memasuki fase kritis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Sebelumnya selamat datang Bapak. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir, sudah bersedia untuk kita wawancara juga. Ya, terima kasih juga karena sudah mau kami wawancara dan kami ajak ngobrol untuk berbagi pengalaman dan terkait isu-isu yang akan kita bahas nanti. Mungkin sebelum masuk ke topik pembicaraan kita, boleh Bapak kenalin terlebih dahulu siapa diri Bapak kepada penonton kami nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa dari UPN Jakarta, Pondok Labu. Iya. Ya, saya Edi Mulyanto. Kebetulan saya Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Kantor saya nih ada di Halur Laut, ya, di Kelurahan Rawa Barat Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin Iya. kita langsung ke topik pembahasan aja kali ya. Boleh. Sama. Nah, kalau misalkan kita melihat dinamika yang sedang berjalan saat ini ya, isu-isu lingkungan di kota tuh nggak lagi berdiri sendiri, tapi sudah sangat erat katanya dengan yang namanya politik. Mulai dari persoalan tata kelola sampah, krisis kualitas udara, sampai dorongan ekonomi sirkular. Ya. Nah, dalam pandangan Bapak sendiri, dari berbagai macam isu-isu politik tersebut, mana sih yang paling mendesak saat ini yang ada di Jakarta Utara khususnya? Dan sampai isu tersebut tuh menurut Bapak perlu penanganan dan tindak lanjut yang lebih prioritas gitu. Ya. Mungkin perlu kita sampaikan di sini bahwa yang sedang ramai dibicarakan di seluruh, ya, bukan cuma di Jakarta ya, atau juga Jakarta Utara, tapi di seluruh Indonesia. Pak Presiden, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia secara keseluruhan memang harus punya konsep tentang penanganan sampah nih. Ya, dari sekian tadi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi, ada termasuk iklim, udara, ya, sirkular ekonomi, ya. Yang paling banyak disorotin adalah masalah persampahan. Untuk di Jakarta Utara, ya, sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur kita dan Pak Wali Kota tentunya, kita sebenarnya sudah on the track dengan apa dan dilakukan di kami di Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara, yaitu salah satunya bagaimana memetakan peta jalan pengolahan sampah secara keseluruhan. Itu jadi topik yang lagi ramai dan hangat, dan sekarang juga menjadi temanya ulang tahun Jakarta loh. Jakarta udah mau 5 abad loh. 499 tahun ini. Next tahun depan udah 500 tahun. Wow, Ya. iya. Nah, yang diambil temanya tahun ini adalah jaga Jakarta dengan gerakan pilah sampah. Jaga Jakarta dengan pilah Itu sampah. makanya tahun ini adalah tahun gerakan pilah sampah. Ya, Jakarta Utara sudah memulai dengan gerakan pilah sampah itu. Oke, nanti kita coba diskusi lagi tentang gerakan pilah sampah itu kayak apa sih gitu. Mau nanya ini dulu kali ya. Kan kebijakan lingkungan pasti udah ada kan. Nah, tapi dalam praktek pelaksanaannya itu seringkali berbenturan dengan kayak kepentingan-kepentingan lain. Nah, menurut Bapak sendiri itu tantangan supaya pengelolaan tetap berjalan secara konsisten di tengah kondisi tersebut itu gimana? Tadi sudah disebutkan bahwa masalah persampahan, ada yang menyebutin politik persampahan. Sebenarnya sampah nggak bisa berpolitik. Iya. Dan sampah juga nggak punya agama, bener nggak? Iya, betul. Jadi tidak ada sampah warna-warni, apa ini warna ini, enggak lah. Sampah itu setiap hari dihasilkan oleh manusia, bener nggak? Betul. Kalau kita tidak bijak,
mengelolanya akan menjadi suatu musibah. Tapi kalau kita bijak mengolah sampahnya akan menjadi barokah. Benar nggak? Iya. Jadi berkah untuk kita. Iya, positifnya gitu. ke kita lagi Nah, nanti. ngomongin tadi tentang persampahan, ini menarik ya. Mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa ini juga boleh lah menyampaikan ini dalam forum-forum. Saya pernah suatu saat, tapi bukan di Jakarta Utara ya, mau bikin pasca sarjana ya, apa namanya kalau S2 itu kita mau ujian sidangnya. Dia mau ngambil tema tentang bangun sampah, kan keren. Tesisnya ya. Tesis keren. Tapi akhirnya saya kasih bahan-bahan literaturnya. Alhamdulillah 3 bulan jadi, terus langsung sidang terbuka cum laude. Keren kan? Ini adik-adik nih pengalaman aja nih. Itu baru sekecil bang, sampah anorganik dong. Nah kaitannya juga dengan persampahan di sini. Sebaiknya hindarilah dari tadi kebijakan-kebijakan politik yang mengganggu tentang penanganan sampah. Regulasi yang sudah ada sebenarnya banyak, apalagi Jakarta. Iya. Jakarta regulasinya sudah cukup komplit. Saya pernah menjadi narasumber di Jogja, saya pernah menjadi narasumber di Bandung. Komplitnya Jakarta. Salah satu yang harus dipunya oleh Pemda tentang penanganan sampah adalah peta jalan. Peta jalan, roadmap, peta jalan pengelolaan sampah. Di hulu, di tengah, dan di hilir. Hulu itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Di hulu itu yang di mana sih? Kontribusi terbesar tentang timbulan sampah adanya di hulu. Di mana? Rumah tangga. Adik-adik tinggal di keluarga, di rumah. Iya. Nah, ada anggota keluarga. Iya. Ada orang tua, bapak, ibu, ada anak, kalian, ya. Ada asisten rumah tangga. Keempat orang ini, keempat anggota keluarga ini harusnya sudah mengerti di hulu itu gimana. Kalau di Jakarta Utara dari 1.380 ton per hari timbulan sampah yang dihasilkan, ya, itu 57%-nya adalah dari rumah tangga. Oke, lumayan banyak ya. Iya. Sisanya hampir 43% itu dari kawasan. Kawasan itu siapa sih? Ya tadi ada hotel, restoran, kafe, dan termasuk fasilitas umum yang lain yang kaitannya dengan kawasan. Ada apartemen, ya, ada mall, macam-macam lah. Itu penghasil sampah kan? Hasil. Nah, untuk itu peta jalan ini penting. Hulu tanggung jawab siapa-siapa. Hulu tanggung jawab kita bersama. Ada yang namanya sampah tanggung jawab bersama. Makanya disebut Samtama. Jadi sekarang ini nggak lagi ada pemeo yang bilang, buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang udah nggak Gen Z lah, udah nggak ngetren itu. Karena sudah harus milah, kelola, diolah. Itu jangan cuma kumpul angkut buang. Udah nggak zamannya. Buanglah sampah pada tempatnya. Udah nggak zamannya. Tapi buanglah sampah dengan cara memilah. Kemudian dikelola. Dan tadi saya bilang kalau itu dikelola akan mendatangkan berkah. Tapi kalau nggak dikelola, musibah. Nah inilah makanya ngomongin persampahan, kita udah ketinggalan jauh ya Indonesia dengan negara-negara tetangga. Makanya Pak Presiden setuju sekali tuh dengan apa yang namanya pengolahan sampah itu harus dimulai dari hulunya. Hulunya tanggung jawab siapa? Kalau di Jakarta hulunya tanggung jawab bersama. Gitu. Adik-adik di rumah, tanggung jawab adik-adik di rumah. Dan pilah nih, ada instruksi Gubernur nomor 5 yang kekinian sekarang ya. Instruksi nomor 5 tahun 2026. Sampahnya dipilah harus menjadi 4. Oke lah kalau di rumah tangga bisa 2 lah, organik, anorganik. Oke lah ada B3-nya. B3-nya ini kan jarang-jarang nih. Ya, B3-nya ini nanti mungkin ada yang jemput. Kalau kami di Sudin ada yang jemput. Ada nomor teleponnya bisa jemput. Pak, saya ada sampah B3 nih. Apaan tuh? Sampah rumah tangga nih. Ada sisa tentang bekas semprong lampu, ada bekas sisa obat. Itu bisa obat ini bisa diambil. Ya, itu bisa. Nah, kami di Jakarta punya peraturan gubernur nomor 77 tentang bidang pengolahan sampah lingkup RW. Ini belum ada. Seluruh Indonesia cuma Jakarta yang punya pergub tentang bidang pengolahan sampah lingkup RW, rukun warga. Itu di seluruh Jakarta, Pak? Seluruh Jakarta. Nah, baru yang kedua, Jakarta juga punya namanya Pergub 102 untuk tadi Horeca, kawasan. Kan kontribusi terbesar itu semua mereka. Nah, itulah makanya adik-adik
dasar-dasar itu yang akan kita terapkan di dalam implementasinya. Tapi memang di implementasinya ini perlu adanya kearifan lokal. Sampah itu harus diolah, gitu. Dan berarti pastinya dalam pengelolaan lingkungan tersebut ya hal ini menjadi tantangan yang kompleks dan membutuhkan persiapan pengerjaan yang lebih terarah dan melibatkan banyak pihak Betul, juga tentunya. betul sekali. Iya. Termasuk tadi kalau dari Pak Presiden, turunnya lagi ada menteri-menterinya ke seluruh Indonesia, ya kan, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, ya, memang itu menjadi fokusnya Pak Menteri yang sekarang dengan Pak Adib yang terdahulu itu menjadi konsisten, dan saya yakin ini menjadi suatu dobrakan untuk Indonesia bahwa milah di sumbernya itu harus, dan ini dipelopori oleh DKI Jakarta dengan instruksi gubernurnya tadi. Adik-adik makanya sudah memilah nih di rumah. Saya sekarang kalau makan aja sudah sepilah-pilah. Ini organik, ini organik. Nah, adik kalau masuk ke ruangan tadi, di ruang kerja anak buah saya tidak ada lagi namanya tong-tong sampah, tapi satu jalur di telasaran tadi 4 anorganik, organik, B3 residu. Oke, kalau untuk kayak memilah-milah kayak gitu, seperti itu perlu ada edukasi dari kitanya atau kesadaran sendiri masing-masing individu aja? Nah, yang pertama kalau orang yang nggak sadar harus diedukasi, ya kan, apalagi yang orang buta huruf tuh, padahal udah tuh B organik, Iya, organik, kadang masih aja salah. masih itu salah, nggak apa-apa, itu memang resikonya kita ya untuk menyampaikannya. Kami juga punya sarana KIE untuk komunikasi, informasi dan edukasi tadi, sosialisasi, ya. Kami punya namanya gedung RBU di sebelah, nanti adik-adik bisa lihat. Tadi udah lihat kayaknya, saya sudah ngintip dari atas. Tadi kita sudah Saya udah ngintip dari atas. Iya. Kita sudah Ya? lihat-lihat. Iya. Gimana? Dari edukasi tersebut, kira-kira misalnya nih masih ada yang belum punya kesadaran diri atau kayak ya udah kayak tetap terjadi kesalahan. Menurut Bapak, apakah perlu ada kalau pemilihan sampahnya itu tetap teratur? Ya pasti adalah, setiap unit instansi itu pasti diatur semua, ya, kehidupan. Kayak contoh saya di kantor saya nih, saya nggak boleh makan di dalam ruang kerja. Jadi makan itu ditentuin mau di rooftop, mau di ruang rapat, ya monggo. Tapi di ruang kerja nggak boleh. Dan saya juga nyuruh tidak boleh ada tong sampah di bawah, kebanyakan nih, mohon maaf ya kalau perempuan, ditaruh di bawah meja. Iya, biasanya buat sampah-sampah. Satu doang. Iya. Kecampur nggak? Kecampur. Makanya saya larang itu. Semua ruangan kerja seksi-seksi sama anak buahnya tidak boleh ada sampah, tong sampah di dalamnya. Jadi itu. Nah, kemudian kami juga sudah membiasakan pakai kantong belanja ramah lingkungan di bawah. Mungkin ada deh kalau melihat tuh di security di lobby itu kami siapkan, dan mereka kalau mau belanja keluar itu ngurangin dengan konsep 3R yang pertama. Reduce dulu. Reduce pembatasan timbulan sampah. Jadi menggunakan tumbler, menggunakan KBR, kantong belanja ramah lingkungan, kemudian tin wall, sehingga makanya berulang-ulang, tidak menambah sampah. Itu salah satunya. Makanya kami punya aturan seperti itu. Masing-masing punya regulasi ya. Di masyarakat begitu juga. Ada di dalam Pergub 77, saya bukan untuk di lingkup RW, ada yang namanya seksi penataan hukum. Diberikan sanksi sosial sama Pak RW-nya. Apa sih? Macam-macam. Contoh mungkin kalau RW-nya ini agak ini, wah nggak mau diangkutin nanti sampahnya. Walaupun dia bayar iuran sampah, dia nggak milah dari rumahnya. Walaupun nggak ini, dia bayar iuran sampah, tetap harus kena sanksi. Sanksi sosialnya macam-macam kan. Di RW itu mungkin bisa ditahan KTP kependudukannya. Suruh nanam pohon, ya, nanam pohon di depan rumahnya, kan merubah mindset di dalam. Capek juga nanam pohon, kalau gitu gue milah dah. Nah, salah satunya gitu, ya. Dan itu sanksi sosial yang perlu diterapkan. Tapi ke depan itu ada juga Perda DKI yang cukup ini ya, akan adakan retribusi dan ingupnya Pak Gubernur kita nih, rencananya ada RW yang mampu memilah sampah 100% akan diberikan insentif. Kan enggak tuh. Tapi ini belum, karena lagi proses sosialisasi ke depan. Ada kalau ada salah satu RW yang 100% bisa mengolah sampahnya akan dikasih intensif. Itu baru akan diadakan ya?
Atau udah Ingupnya udah berbunyi seperti itu. Nah, mungkin tinggal implementasinya karena proses sosialisasi kan butuh waktu dulu ya. Merubah mindset orang tuh nggak secepat membalikkan telapak tangan. Proses, bener nggak, Mbak? Ya, saya nggarap rorotan salah satu percontohan yang mungkin bisa dilihat nanti sama adik-adik kalau mau lihat ya contoh ya implementasi Pergub 77 yang sudah beroperasi gerakan pilah sampah. Jakarta Utara mendahului dengan memperbuat konsep drop point. Nah ini mungkin bisa jadi contoh ya, karena Jakarta Utara sedang mulai berubah dengan gerakan pilah sampahnya, GPS, ya, GPS, gerakan pilah sampah. Nah, bukan Grand Pramuka Square bukan, tapi gerakan pilah sampah. Dan itu didahului dengan waktu itu kita mendorong supaya di dalam Pergub 77 itu berbunyi bahwa pendamping bidang pengelolaan sampah RW itu kan di dalam ketua RW ada di bawahnya BPS RW. BPS RW ini yang mengelola tentang pengelolaan sampah di lingkup RW. Dia didampingi. Siapa pendampingnya? 1. PJLP kami, PJLP lingkungan hidup maupun PPSU yang ada di kelurahan. 2. Dasawisma itu PKK. Nah itulah kami masukkan namanya GPS, Gerakan Pilah Sampah dari Ibu-Ibu PKK. Dan itu dideklarasikan udah 460 RW, 460 Dasawisma yang ada di Jakarta Utara itu semua tiap RW ada kader GPS. Dan itu yang membantu untuk door ke rumah memilah. Apalagi? Jakarta Utara kan katanya punya berbagai fasilitas pengelolaan lingkungan, termasuk namanya RDF Plan. Kata siapa tuh? Oh, RDF Plan. Terus RDF Plan kenapa tuh? Nah, apakah RDF Plan Rorotan, bener namanya? RDF Plan Rorotan itu memiliki fungsi yang sama dengan TPS Bantar Gebang? Nah, karena adanya di sumber kan, bukan di akhir kan? Adanya di wilayah, namanya RDF Rorotan. Sebenarnya dia masuk ke dalam kategori MRF, Material Recovery Facility. Nah, jadi sebenarnya nggak masuk ke akhir, tapi fungsinya untuk mendukung TPA Bantar Gebang. Dalam arti kata sekarang kondisi TPA Bantar Gebang sudah tidak baik-baik saja. Kalian tahu Bantar Gebang itu luasnya 110 hektar, ada 5 zona. Kalian tahu kemarin sudah terjadi sesuatu di situ yang merenggut nyawa, ya, tanggal 8 Maret kemarin. Salah satunya anak buah saya juga, ya. Dan dari situlah akhirnya disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa TPA Bantar Gebang sudah tidak baik-baik saja dan diberikan ultimatum bahwa tanggal 1 Agustus tidak boleh lagi mengirim sampah organik ke Bantar Gebang. Jawabannya RDF Plan. Apa sih RDF Plan itu? Kalian tahu apa RDF Plan? Iya. Bukan reduce, ya, itu singkatan aja. Tapi makna terdalam di dalamnya adalah mengelola sampahnya outputnya adalah pengganti batu bara. Batu bara itu apa sih? Batu bara itu dari fosil, ya. Nah sekarang ini dibikin dari sampah. Pengganti batu bara macam-macam kan, konsepnya sejalan dengan Pak Presiden Waste to Energy. Nah, RDF itu pengganti batu bara. Selama ini fosil yang dipakai habis nggak bumi? Habis. Tapi dia pakai sampah. Dan kami udah bekerja sama dengan salah satu pabrik semen yang dipakai karena kadar kalnya itu tinggi untuk menjadikan berikat batu bara, ya. Nah, alhamdulillah itu dilaksanakan, hanya memang operasionalnya yang harus disempurnakan RDF Plan itu. Jadi kalau bisa sampah-sampah yang datang sana sampah yang kering-kering. Organik, anorganik nggak ada masalah. Tapi menurut saya lebih baik dipilah. Kalau di sumbernya udah dipilah, dibawa ke RDF Plan kan lebih enak. Kapasitas 2.500 ton per hari loh. Jakarta Utara 1.300 selesai Jakarta Utara. Benar nggak? Tapi kan kasihan masih ada Jakarta yang lain. Ya. Nah, sebenarnya di RDF TPA Bantar Gebang ada juga. RDF juga 2.000 ton per hari. Kalau ini kan 2.500 ton per hari. Nah, mudah-mudahan ini bisa beroperasi, kita doain, kita dukung semua RDF Plan yang ada di Rorotan ini karena bisa membantu banget dengan sampah-sampah yang ada di ya, TPA Bantar Gebang sudah tidak baik-baik saja. Makanya harus dirubah menjadi open dumping menjadi control landfill. Terakhir, nah Pak Menteri kan pernah deklarasi yang sempat Bapak mention di awal pembicaraan di daerah Jakut sendiri. Boleh disebutin nggak Pak apa aja sih deklarasinya dan mungkin itu bisa ngebuat
publik jadi sadar akan kebijakan-kebijakan yang sudah beliau sampaikan dalam deklarasinya? Sebenarnya waktu itu 1 tahun yang lalu Jakarta Utara dijadikan percontohan role model peta jalan pengelolaan sampah oleh Pak Menteri Hanif Faisal waktu itu ya masih. Kalau sekarang kan Pak Jumhur ya. Iya. Nah, tapi Pak Jumhur juga mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh Pak Hanif, melanjutkan lah. Beliau mencanangkan bahwa Jakarta Utara adalah menjadi salah satu role model pencontohan peta jalan pengelolaan sampah. Nah, apa yang kami lakukan waktu itu dengan Sudin LH Jakarta Utara dan Wali Kota Jakarta Utara? Pertama, kami kumpulkan para forum CSR, ya. Kemudian deklarasi forum CSR mau membantu kegiatan untuk kalau kita sekarang lagi efisiensi anggaran ya, forum CSR bisa membantu. Yang kedua, kami deklarasi tentang GPS tadi. Iya. Dan ini satu-satunya mungkin baru Jakarta Utara yang namanya gerakan pilah sampah. Ini belum keluar inggup ya, ingupnya baru kemarin. Dan ternyata ingupnya itu apa yang kami lakukan di Jakarta Utara ya dengan gerakan pilah sampah, dengan GPS-nya. Deklarasi gerakan pilah sampah oleh ibu-ibu Dasawisma, di mana tadi dia membantu di bidang PBS RW, ya kan? Yang ketiga, kami juga deklarasi waktu itu oleh anak-anak sekolah Adiwiyata. Nah, adik-adik ini kalau sekolah di sekolah Adiwiyata ada sekolah lingkungan. Iya. Ya, itu yang Dari SD ke dari 400 sekian sekolah waktu itu yang hadir, 267 sekolah kepala sekolahnya komitmen mau jadi sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata salah satunya ada Pokja 3R. Iya. Pokja yang memilah-milah sampah dari sekolahan. Ini mengedukasi dari anak usia dini, benar nggak? Benar. Anak usia dini sebelum jadi mahasiswa, kalau mahasiswa kan maha dari siswa maha paling besar. Jadi maha itu harusnya memberikan contoh. Nah, siswa-siswa SD, SMP, SMA masuk sekolah Adiwiyata, keren. Termasuk kami juga punya kader-kader di sekolah Adiwiyata itu dengan namanya nih Mas Ridwan, Saka Kalpataru, Oh iya. Pramuka, ya kan salah satunya. Iya. Nah, Saka Kalpataru. Mudah-mudahan ini menjadi brand ambassador yang bisa memberikan edukasi secara lisan ataupun praktek kepada masyarakat serta keluarga di rumah. Amin. Gitu. Udah. Udah. Ya, Oh. Ya, terima kasih Ya. atas apa yang sudah disampaikan. Menarik sekali. Jadi kayak penonton juga jadi tahu tentang isu-isu lingkungan, terus tentang pengolahan sampah. Karena kalau sampah ini dibiarkan pasti jadi masalah lingkungan yang sangat apa ya? Kayak mungkin dilihatnya kecil, tapi dampaknya tuh iya besar. Kalau nggak dipilah kayak di. Apa itu kalau didiemin sehari 2 hari nambah. Iya, kalau nggak. Beda dengan mohon maaf ya, air kalau didiemin surut, banjir ya disini surut. Iya. Ya, tapi kalau sampah malah nambah. Iya. Makanya perlu edukasi, perlu sosialisasi, perlu komunikasi, perlu kolaborasi. Iya, Ya. karena tiap harinya pasti terus-terusan nambah. Betulnya. Siapa yang bisa? Ya kita semua. Iya. Maka tadi saya bilang di hulu itu kita tanggung jawab bareng-bareng. Jakarta Utara adalah bagian kecil dari Jakarta. Kami coba berusaha, kami coba punya gedung RBU, kami coba punya gerakan-gerakan tadi, dan alhamdulillah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah berkolaborasi, sehingga saya yakin dan saya percaya bahwa ini akan bisa tertangani masalah persampahan. Tapi memang perlu waktu. Itu ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak. Terus Mungkin itu saja. ya. Mungkin Jakarta Utara sudah banyak yang dikunjungi dari beberapa daerah, bukan cuma di Jakarta ya, tapi ada dari Sumatera Barat. Pernah Gubernur Sumatera Barat pernah datang sini. Oh, yang di ini bukan yang di Kampung Pramuka? Bukan, RDF Plan kemarin juga sudah dikunjungi. Terus yang di Kampung Pramuka itu dari Kalimantan Selatan, ya dari wali kotanya, Banjarbaru maupun Banjarmasin. Palu juga udah pernah ke sini. Bahkan gedung RBU kita tuh sudah multifungsi, udah banyak yang ini dari semua stakeholder dunia pendidikan, sudah anak-anak kepala sekolah udah belajar di situ. Tentara udah belajar di situ. Iya. Iya kan? Nah, banyaklah. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Termasuk warga RW itu udah banyak belajar di situ. Dan ini mungkin pahala kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Jakarta Utara dan mungkin seluruh DKI gitu. Saya berharap konsep gerakan pilah sampah itu lebih masif. Ya kenapa? Karena kalau sudah tahapannya ke tengah atau ke hilir, operasionalnya jauh lebih mahal. Tapi kalau di hulu, saya yakin masih lebih murah dan simple. Dan itu bagaimana
kerjasama kita bareng-bareng. Iya. Gitu. Benar nggak? Itu saja ya. Terakhir saya bilangin kepada teman-teman semua ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Iya, Benar nggak? Benar. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil dan lebih baik hidup dari sampah daripada jadi sampah. Iya. Kayak tetap jaga lingkungan mulai dari sendiri, Iya. mulai dari sekarang. Ya, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum.